Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Guru kita Al-Habiban Al-Kiram Al-Habib Ali bin Fahmi As-Sahab, guru kita Ustaz Jalaluddin Al-Mahalli, satu lagi As-Sahab, kemudian satunya Al-Mahalli yang berdiri Matlubi Al-Aswad, si hitam. Al-Aswad kan hitam. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Ramadan yang tidak lama lagi kita hadapin, kita masukin adalah madrasah, sekolah, tempat di mana kita banyak sekali belajar tentang hidup dan kehidupan, supaya kita lebih siap, supaya kita punya wawasan, supaya kita mampu memandang persoalan jauh ke depan, supaya kita tidak terjebak pada keuntungan sesaat tapi merugikan jangka panjang. Malam ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk melihat kurikulum apa yang diberikan Ramadan kepada kita. Pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita supaya menjadi orang yang sabar, ulet, dan tahan uji. Ini zaman di mana persaingan semakin tajam. Di bidang ekonomi terjadi persaingan, di bidang pendidikan terjadi persaingan, di bidang politik terjadi persaingan. Jangankan jadi pejabat, jangankan jadi pengusaha, jadi kiai saja kalau tidak mampu bersaing. Ini bahasa kasar tapi jujur. Akibat dari persaingan semakin tajam, tidak sedikit orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Karena ingin cepat kaya lalu tidak sabar, makan rentenir, nipu orang, buka peternakan tuyul, korupsi kalau pejabat, nipu orang kalau pengusaha, curang kalau pedagang. Akibat persaingan semakin tajam. Puasa mendidik kita agar menjadi orang yang sabar. Biar lapar melilit perut, biar haus mencekik tenggorokan, tapi kalau maut belum tiba, jangan makan itu semangka, jangan minum itu kopi. Sabar. Puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar. Pertama. Yang kedua, Ramadan mendidik kita agar senantiasa menjadi orang yang istiqomah. Saya tidak akan menjelaskan tentang istiqomah karena guru-guru kita sudah sering menjelaskan. Ustaz Jalaluddin hampir setiap pertemuan menjelaskan istiqomah.
Ustadz Sujiman pun tidak kalah sering menyebutkan, sering menjelaskan istiqomah. Saya tidak akan menjelaskan tentang istiqomah, tapi saya mau bercerita sedikit. Mau dengar? Mau dengar? Dalam sebuah pertempuran, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pernah mengalami kekalahan melawan tentara kafir. Karena kalah, banyak yang ditawan. Tercatatlah ada 3 tawanan, 3 opsir yang ditawan oleh raja kafir. Pada suatu hari, raja kafir bermusyawarah dengan perdana menteri. Kata raja kafir, perdana menteri, sebaiknya kita apakan ini tawanan. Kata perdana menteri, Tuan Raja, bunuh saja, beres urusan. Soal bunuh membunuh mah gampang. Maksud Tuan Raja, coba bagaimana kalau kita tawarkan aja itu tawanan masuk ke dalam agama kita, tinggalkan agamanya, tinggalkan saudara-saudaranya, nanti kalau mau kita kasih hadiah. Oh gitu, baik. Besok harinya 3 opsir ini disidang, dipimpin langsung oleh perdana menteri. Kata perdana menteri, hei kamu opsir pertama. Ya Tuan Perdana Menteri. Kamu tahu siapa? Tahu. Siapa? Tawanan. Iya, kalau tawanan diapain? Ya diapain? Ya disidang, dihukum, kalau perlu dibunuh. Nah, sekarang begini, kamu akan bebas. Bebas? Iya, dengan catatan kamu harus mengikuti agama kami. Kamu tinggalkan saudara-saudaramu, kamu tinggalkan keyakinanmu, kamu tinggalkan pimpinanmu. Kalau kamu mau, kamu akan mendapatkan hadiah besar, kamu akan mendapatkan gaji besar, kamu akan mendapatkan rumah besar, kamu akan mendapatkan istri yang besar. Apa kata opsir pertama? Oh Tuan Perdana Menteri, apakah kamu kira kami berjuang untuk hadiah besar? Tidak. Apakah kamu kira kami berjuang selama ini untuk mendapatkan gaji besar, apalagi bini besar? Tidak, Perdana Menteri. Tapi kamu tawanan kan sekarang, resiko. Kamu gak mau, kagak, kamu akan dibunuh, silahkan. Kamu tidak takut? Kalau takut dari kemarin gak mau berjuang. Akhirnya opsir pertama karena dirayu gak mau, langsung Algojo panggil, tebas lehernya, putus tuh leher, kepala menggelinding di tanah. Ngaji, kepala ngaji. Kata orang kafir, awas awas, ada kepala ngaji. Apa yang dibaca? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Mati dalam keadaan tenang, mulutnya senyum karena mempertahankan akidah istiqomah. Lalu Tuan Perdana Menteri tadi panggil opsir yang kedua. Hei kamu, opsir yang kedua, saya Tuan Perdana Menteri. Bagaimana kamu sudah melihat temanmu? Ya. Bagaimana, apa yang terjadi? Mati. Sekarang bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mau bergabung dengan kami? Tinggalkan agamamu, tinggalkan saudaramu, tinggalkan teman-temanmu. Sudah kamu pikir?
Sudah Tuan Perdana Menteri, sudah Abah, sudah, jangan banyak omong, bunuh saja saya. Opsir kedua langsung minta bunuh, kata Perdana Menteri. Ini gila banget, kalau opsir pertama masih bisa diajak ngobrol, ini langsung minta dibunuh. Hanya panggil Algojo, Algojo, tebas juga ini, leher dipegang, mati, putus lehernya, ngaji lagi. Lalu yang ketiga, panggil, hei kamu opsir yang ketiga, sini. Iya Tuan Perdana Menteri, sambil manggut-manggut, jalannya gagah amat. Kamu lihat temanmu yang dua, lihat Tuan Perdana Menteri, bagaimana? Mati dua-duanya. Kamu sendiri bagaimana? Kamu mau kami tawarkan bergabung dengan kami? Kalau kamu mau, kamu akan mendapatkan hadiah besar, kamu akan mendapatkan jabatan, kamu akan mendapatkan gaji besar, istri pun besar. Bagaimana? Kamu mau? Ya, mau. Tuan Perdana Menteri, saya mau banget. Daripada saya gak jadi apa-apa, mending saya dapat apa-apa. Kata Perdana Menteri, oh selama ini ternyata kamu masuk majelis taklim, ternyata kamu berjuang hanya karena apa-apa. Baik, kalau begitu saya laporkan dulu sama Tuan Raja. Kata Perdana Menteri, temui Tuan Raja. Tuan Raja, ya bagaimana Perdana Menteri? Udah tewas semua tiga-tiganya? Apa mau semua? Enggak, yang dua tewas, yang satu ternyata hebat. Hebat bagaimana? Dia bersedia bergabung dengan kita, dia mau meninggalkan temannya, dia mau mengkhianati teman-temannya, dia siap murtad keluar dari agamanya. Oh kalau begitu bunuh saja. Hah? Bunuh maksud Tuan Raja? Iya, kalau temennya sendiri dia bunuh, apalagi orang lain. Kalau agama yang selama ini mencetak karakternya, mendidik mulai dari goblok sampai pintar, dia rela tinggalkan, apalagi dengan agama barunya. Orang macam ini Perdana Menteri nanti kalau masuk ke komunitas jamaah sahabat atau rakyat kita atau Perdana jadi racun, bunuh saja. Oh baik, siap Tuan Raja. Aja panik lagi. Temuin tuh opsi. Dia udah manggun-manggun, Perdana Menteri, saya bakalan jadi bupati di mana Tuan Perdana Menteri? Bupati, bupati modar kamu. Modar, jadi saya mau dibunuh juga. Iya, katanya kalau saya bersedia meninggalkan agama saya dan bergabung dengan Tuan, akan mendapatkan kebebasan, akan mendapatkan hadiah, akan mendapatkan gaji besar, akan mendapatkan jabatan. Tidak, kamu bejat gak boleh jadi ustaz. Lagi bejat gak boleh jadi pejabat. Akhirnya kalau begitu baik, saya mau balik lagi. Ayo silakan. Kemudian opsi ketiga tadi berusaha untuk kembali ke agamanya. Cepat, cepat. Ternyata gak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Dua kali gagal. Ayo cepat. Akhirnya gak bisa-bisa Tombaba golong Algojo keburu nebas. Tebas juga. Putus leher. Ngaji lagi. Cuman ayat yang dibaca bukan ayat rahmat seperti dua temannya. Apa yang dibaca kepala si murtad tadi? Awaman haqqa alaihi kalimatul adab. Wahai orang yang bejat, wahai orang yang durhaka, wahai para pengkhianat, tidakkah kau akan merasakan akibat dari pengkhianatanmu, akibat dari kebejatanmu, siksa Allah akan menunggumu. Karena istiqomah, orang yang berkhianat bakalan celah, dunia gak bakalan dapat hadiah, di akhirat pun akan disiksa. Kedua, lalu yang ketiga, Ramadan mendidik kita agar menjadi orang yang senantiasa ikhlas.
saya tidak akan menjelaskan soal ikhlas. Ustadz Sujiman 1 minggu ngejelasin bab ikhlas lebih dari 20 kali. Ustadz Jalaluddin menjelaskan ikhlas 1 Senin ngejelasinnya lebih 100 kali, berarti totalnya udah 130 kali lebih. Saya tidak akan menjelaskannya lagi, saya cuman pengen cerita aja. Mau dengerin cerita lagi? Gak lapar? Gak ngantuk? Kata guru saya, guru kita, Pak Ustadz, jam 10:30 aja cukup ya. Saya bakalan patuh nih 3 menit lagi. Ikhlas. Tercatatlah ada 1 kiai punya 2 santri. Wah, ini udah protes lagi. Ini udah gak terima. Gampang, gak saya pakai kalau protes. Ada kiai punya 2 santri, yang 1 ikhlas, yang 1 kagak ikhlas. 2 santri ini sama-sama udah alumni ulang dari pesantren. Yang 1 jadi petani, ikhlas. 1 lagi jadi pengusaha buka peternakan, bukan tuyul, kambing. Santri yang jadi petani suatu hari mau silaturahmi ke kiai. Dia bawa singkong, karena yang dia punya singkong. Ketemu di jalan sama temennya yang jadi pengusaha buka peternakan kambing tadi. Sebut saja namanya Saiful. 1 lain lagi Marji, tapi gak usah pakai oke. Ketemu di jalan, Saiful manggul. Ketemu si Marji. Emang saya kambing apa? Saiful. Ya, Saiful. Nah, mau kemana? Saya mau ke Ustadz Sujiman, karena sebentar lagi puasa. Saya bawa singkong. Kamu kan kerja, kok bawa singkong? Iya, saya beli tadi di pasar. Beli gak apa-apa, biar kata-kata bawa. Terus si Marji ngeledekin, wah, Ustadz Sujiman gak bakalan makan singkong. Tiap harinya makan apa ini namanya? Semangka. Terus ada lagi itu ketimus, isinya singkong-singkong juga. Gak bakalan. Nah, tapi karena saya tadi ikhlas bawa singkong, temuin, assalamualaikum, temuin Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, kamu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ustaz. Bagaimana gajinya naik? Alhamdulillah Pak Ustaz. Ya udah, untuk menambah syukur sebagai bentuk wujud syukur, sebentar lagi mau monggahan nih, mau beli ayam gak ada. Bagaimana? Nah, saya punya niatan besok mau beli ayam. Nah, itu setelah ngobrol panjang lebar, aduh Pak Ustadz, saya udah siap-siap, maklum saya bekerja dan mengajar, jadi sibuk gak bisa tidur begitu aja di majelis, saya harus buru-buru Pak Ustadz, pamitan. Nah, Ustadz Sujiman selaku gurunya merasa gak enak karena saya tadi bawa singkong, masuklah ke belakang rumah, ke kandang. Ustadz Sujiman kan gak punya kandang, ntar kambing siapa ditangkap, bawa kasih hadiah. So, saya gak punya apa-apa, cuman punyanya kambing. Oh gitu Pak Ustaz, terima kasih. Bawa santri ikhlas ke majelis, bawa singkong, pulangnya bawa kambing. Ketemu sama santrinya tadi yang pengusaha kambing. Oh, dari mana? Tadi dari Pak Ustadz Sujiman. Dari tadi belum pulang. Jangan-jangan makannya banyak ya? Oh, kamu kan buka kartu gua aja, gak usah dibilangin. Pada tahu kalau saya makannya banyak, gak usah cerita-cerita. Ya, terus baru iya, soalnya banyak. Saya berkonsultasi soal ini itu, bagaimana saya mendapatkan istri yang kedua dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terus dapat instruksi kapan? Insya Allah habis Lebaran. Amin. Nah, setelah itu terus kamu itu punya siapa nyolong itu? Enggak. Dikasih hadiah sama Pak Ustadz Sujiman. Hah? Kenapa? Iya.
Emang apa yang kamu beri? Tadi singkong. Astagfirullahaladzim. Bawa singkong dikasih hadiah kambing. Akhirnya ya udah bye-bye. Mikir dalam hatinya si Marji, saya bawa singkong, pulangnya dikasih kambing. Apalagi saya ke Ustadz Sujiman bawa kambing. Bisa jadi dibawain kuda. Harganya maklum santrinya pam. Kambing santrinya dia datang lagi Marji. Wah, dari jauh. Kiai yang udah siap-siap ngajar dikagetin, sialan siapa lagi ngeganggu, ternyata dia waduh pantas ini apa si Marji bawa kambing. Mulai dari santri memang badung gini sampai alumni tetap aja badung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya masuk. Ada berapa? Saya pengen hadiah kambing. Oke. Maaf ya, karena saya mau ngajar, jadi saya gak sempat ngobrol lama-lama, gak sempat ngasih bikinin kopi, gak sempat ngasih makan. Sekarang gini aja dah, langsung pulang biar santri yang lain gak terbengkalai. Akhirnya masuk Kiai, anak Ustadz Sujiman bawa kantong kerja. Ji, saya cuma punya ini Ji, gak ada bawa singkong. Dalam hatinya, astagfirullahaladzim, sialan banget sih. Saya pun bawa singkong ditukar, saya bawa kambing ditukar. Lagian do kagak ikhlas. Mudah-mudahan puasa yang akan mendidik kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Amin. Allahumma laka sumtu wa bika amatu. Kita berpuasa karena Allah Subhanahu. Jangan puasa biar disuruh sama orang tua. Mentang-mentang puasa disuruh ngangkatin galon, nggak mau mak, saya kan lagi puasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana. Kelebihan 5 menit mohon Habib diridhoin, mohon diikhlasin. Begitu juga teman-teman, saya pribadi mohon maaf ya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, diberikan kesehatan. Waktu bulan puasa kita bisa melaksanakan siangnya puasa wajib, malamnya tadarus, tengah malam qiyamul lail. Begitu juga seterusnya, habis lebaran kita bertemu kembali melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya. Dari saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.